Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Mailani dengan NPM 2215061071 dari kelas PSTIC. Oke, baik. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi list yang ada pada modul 3.4. Baik. Jadi, apa sih itu list? Gitu. List adalah kumpulan elemen yang bisa berupa tipe data apapun. Nah, maksud dari tipe data apapun ini ada tipe data integer, float, kemudian ada string, dan lain sebagainya. Di dalam Python sendiri, penulisan list ini ditandai dengan menggunakan simbol fungsiku. Kemudian, mengubah nilai atau elemen pada variabel list ini dapat dilakukan dengan cara menentukan indeks dari elemen yang ingin diubah, lalu memberikan nilai baru pada indeks tersebut. Perlu diketahui bahwa list ini indeksnya dimulai dari indeks 0, jadi bukan dimulai dari 1. Ini ada contoh dari perintah untuk mengubah nilai atau elemen pada variabel list. Ini perintahnya ini pada line ketiga ya. Yang mana yang pada line pertama ini ada numbers, variable numbers. Ini berisikan elemen 10, 5, 7, 2, dan 1. Karena list ini dimulai dari indeks 0, maka indeks 0 ini adalah 10, yang mana perintah pada line ketiga ini, numbers pada indeks ke 0, yaitu 10, diubah menjadi 19. Yang maka output yang akan dihasilkan adalah yang pertama kan list content-nya atau elemen yang pertama itu ada 10, 5, 7, 2, dan 1 berubah menjadi 19, 5, 7, 2, dan 1. Kemudian menyalin suatu elemen ke elemen lain, menyalin elemen dari elemen lain ke elemen lain begitu dengan cara menentukan terlebih dahulu indeks elemen yang akan disalin sama seperti yang sebelumnya. Kemudian diingat kembali bahwa indeks pada list itu dimulai dari angka 0. Nah, baik. Ini ada contohnya. Ini pada line pertama ada variabel numbers yang berisikan elemen 10, 5, 7, 9, dan 1. Kemudian pada line keempat ini mengubah nilai numbers elemen pada indeks ke 0 berubah menjadi 111, 111. Kemudian pada line ke-7, ini variabel numbers indeks ke 1, ini nilainya akan sama, misalnya nilainya menjadi variable numbers indeks ketiga. Indeks ketiganya adalah 9. Ini output yang akan dihasilkan. Ini pada variabel yang pertama yang belum diubah, originalnya itu ada 10, 5, 7, 9, dan 1. Kemudian hasil dari perintah line keempat ini nilai 10 menjadi 111. Kemudian perintah dari line ke-7 ini indeks ke-1 nilainya sama dengan indeks ketiga yaitu 9. Kemudian ada fungsi len. Nah, fungsi len ini digunakan untuk menghitung banyaknya elemen yang ada pada variabel gitu. Ini sebagai contoh, ini ada variable numbers 10, 5, 7, 2, dan 1. Kemudian line keempatnya ini menyalin nilai dari, jadi nilai variable numbers indeks keempat ini nilainya akan sama pada numbers indeks ke-1 atau yang pertama. Kemudian pada perintah ke-7, nah ini adalah perintah untuk menghitung banyaknya elemen pada numbers gitu. Jadi banyaknya elemennya ada 5 ya. Karena 10, 1,
5-2, 7-3, 2-4, dan 5. Jadi ada banyak elemen, itu 5 elemen. Kemudian ada instruksi del atau delete begitu ya. Digunakan untuk menghapus elemen yang ada pada list. Ini perintahnya untuk menghapus ini ada pada line ke-10, yang mana dia ini memerintahkan untuk menghapus elemen variable numbers index ke-1. Indeks ke-1 ini adalah, kalau lihat dari modul program, indeks 1 ini adalah, ini indeks 1 kan bukannya 5, diubah nilainya menjadi disalin agar sama menjadi indeks ke-4. Ini indeks 1, 2, 3, 4. Maka nilainya adalah sama. Coba kita lihat. Nah, ini outputnya. Nah, ini kan tadi indeks 1 diubah menjadi disalin ya, seperti indeks ke-4 itu 1 juga ini 1. Kemudian banyaknya elemen yang pertama itu, list elemen pertama itu ada 5, ya kan, 10, 1, 7, dan 1. Kemudian karena tadi ada perintah yaitu pada baris ke 10 ya, ini ada perintah untuk menghapus numbers index 1, maka banyaknya elemen ini berubah menjadi 4, yaitu elemennya ada 10, 7, 2, dan 1. Oke, baik, ini ada indeks negatif. Jadi, elemen dengan indeks -1 adalah yang terakhir pada daftar begitu. Misal kita punya data, ada variable numbers yang berisikan elemen 1, 1, 1, 7, 2, dan 1. Kemudian kita tambahkan fungsi pre-numbers, kemudian ada -4, maka yang akan muncul di output adalah angka 1. Karena angka 1 merupakan angka pertama dari baris terakhir. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikutnya. Ini ada contohnya, itu pada line pertama, ini ada variable numbers yang berisikan elemen 111, 7, 2, dan 1. Kemudian pada line kedua, ini adalah perintah untuk menampilkan numbers, kemudian indeksnya adalah -1. Line ketiga ini menampilkan numbers index -2. Kemudian line keempat ini menampilkan elemen dari numbers index -3, dan pada line kelima ini adalah menampilkan elemen dari numbers index ke -4. Yang akan outputnya ini akan menghasilkan, pada line kedua ini kode program menghasilkan angka 1. Kemudian line ketiga ini -2 akan menghasilkan 2. Kemudian -3 ini pada line keempat itu akan menghasilkan 7, dan pada line kelima akan menghasilkan 1, 1, 1. Coba kita lihat yang sebelumnya. Ini karena print numbers -4, ini seharusnya 1, 1, 1 ya. Ini salah. Jadi output yang keluar adalah urutan data namun secara terbalik begitu. Jadi ini adalah fungsi dari indeks negatif. Kemudian ini adalah kemudian ini ada perintah gitu ya. Jadi perintahnya itu yang akan kita lakukan itu, yang akan dilakukan adalah untuk menuliskan baris kode, di mana untuk meminta
pengguna untuk mengganti angka tengah dalam daftar dengan bilangan bulat, begitu. Kemudian tulis kembali satu garis kode untuk menghapus elemen terakhir dari daftar. Kemudian kita juga diperintahkan untuk menulis lagi satu baris kode dimana untuk mencetak panjang dari daftar. Kita lihat slide selanjutnya. Oke, ini ada nama variabelnya adalah headlist ya. Gitu. Ini ada berisikan elemen 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian ada menampilkan dari aplikasi itu sendiri. Kemudian di sini ada perintahnya nih. Yang tadi headlist ini mengubah nilai elemen dari variabel headlist index ke-2 gitu diubahkan dengan kita akan masukkan gitu ya apa nilai integernya gitu. Jadi kita yang akan masukkan nilainya. Kemudian pada line ke-11 nih ada perintah untuk menghapus variabel headlist index ke-4. Index ke-4 itu akan berubah karena adanya line ke-11. Kemudian line ke-13 ini untuk menampilkan headlist kembali yang terbaru gitu. Dan yang pada line ke-15 ini adalah untuk menghitung banyaknya elemen pada variabel headlist. Nah, output yang dihasilkan nih adalah yang pertama kan elemennya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian mengubah, bukan menambahkan ya. Ini menjadi menambahkannya adalah 10. Mengubah ya. Yang indeks keduanya ini kan 3 berubah menjadi 10. Karena dia menampilkan, dia memasukkan nilai 10, kemudian jadinya tuh yang terbaru nih, elemen yang terbaru itu adalah 1, 2, 10, 4, dan 5. Kemudian berubah menjadi 1, 2, 10, dan 4, yang kan menghasilkan banyaknya elemen tuh ada 4. Oke, ini ada fungsi versus metode. Metode adalah jenis fungsi tertentu, gitu. Ia berperilaku seperti fungsi dan terlihat seperti fungsi, tetapi berbeda dengan cara kerjanya dan dalam gaya pemanggilannya. Suatu fungsi bukan milik data apapun, ia mendapatkan data, ia dapat membuat data baru, dan umumnya menghasilkan suatu hasil gitu. Singkatnya, fungsi harus tahu secara rincian langkah-langkah yang harus dieksekusi, sementara metode dia mempasrahkan gitu rincian langkah-langkahnya kepada masing-masing objek. Kemudian ini adalah list metode. Menambahkan elemen ke dalam sebuah list dapat dilakukan dengan menggunakan metode append dan insert. Metode append digunakan untuk menambahkan elemen baru pada akhir list, begitu. Sedangkan metode insert dapat menambahkan elemen baru pada posisi tertentu dalam list. Ini menggunakan metode insert. Kemudian untuk menggunakan metode append ini cukup menuliskan nama list diikuti dengan titik dan append, lalu di dalam tanda kurung ditambahkan nilai atau variabel yang ingin ditambahkan. Ini contohnya tadi adalah cukup menuliskan nama list, kemudian kita tulis nama list, kemudian diikuti dengan tanda titik, kemudian append, kemudian ada dalam kurung yang berisikan
nilai atau variabel yang ditambahkan. Ada value. Gitu. Untuk menggunakan metode insert, tadi ini kan coba kita lihat sebelumnya. Kalau insert ini menambahkan elemen baru pada posisi tertentu. Menambahkan elemen baru pada posisi tertentu. Nah, ini itu caranya menuliskan analis, kemudian diikuti dengan tanda titik, kemudian insert dalam kurung, kemudian menuliskan indeks posisi tempat elemen yang akan ditambahkan, ini indeks yang mungkin 1, atau kemudian di dalam tanda kurung itu kita harus menuliskan nilai atau variabel yang ingin ditambahkan di indeksnya, kemudian nilainya. Nah, ini ada contohnya. Ini ada my list. Kemudian ada untuk ini panjangnya ada 5, banyak yang listnya ada 5. Kemudian my list apa ya? Oh, dia menambahkan iya itu ditambahkan dengan 1. Jadi my listnya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Karena dimulai dari angka 1 begitu. Jadi my listnya berubah dari 1. Outputnya 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini list down. Kita dapat menggunakan for untuk berulang list. Seperti yang tadi ya. Itu contohnya ada pertama instruksi for menentukan variabel yang dibutuhkan untuk menelusuri daftar intinya gitu. Diikuti dengan kata kunci in dan nama daftar yang sedang diproses itu list. Ya, ada ini list for in list. Kemudian variabel ini diberikan nilai dari semua elemen daftar berikutnya dan prosesnya terjadi sebanyak jumlah elemen dalam daftar. Ini berarti Anda menggunakan variabel i sebagai saling menilai elemen dan Anda tidak perlu menggunakan indeks. Jadinya total plus sama dengan i. Kemudian totalnya adalah 27. Nah, ini adalah apa kode program begitu. Yang mana ini adalah untuk menampilkan print step 1, kemudian kita menampilkan di plus sama sampai line ke-14. Kemudian nah ini setelah kode program yang sempurna, dimana kita memasukkan yang mana ini pada line kedua itu bitless, ini kurung kosong ya, tidak ada. Kemudian di pada line ketiga ini adalah menampilkan dari bitless itu sendiri. Kemudian ini pada line ke 6 sampai 9 itu ada list append yang mana dia menambahkan nilai atau variabel begitu pada terakhirnya. Dia menuliskan John Lennon, kemudian Paul McCartney, dan George Harrison,
Nah, pada line ke-9 adalah untuk menampilkannya dari elemen-elemen dari step 2. Kemudian ada line ke-12 sampai line ke-15 adalah perulangan for, yang mana I ini akan panjangnya adalah sebanyak 2 elemen. Kemudian ada variable member yang ini untuk menginputkan next numbers. Kemudian bits event untuk menambahkan nilai itu untuk baris terakhir yaitu membernya. Kemudian adalah pada line ke-15 adalah untuk menampilkannya printnya. Kemudian line ke-18 hingga ke-20 ini menghapus indeks ketiga. Line ke-19 juga sama, menghapus indeks ketiga. Kemudian pada line ke-23 sampai 24. Ya, line ke-23 ini adalah untuk menambahkan nilai pada baris tertentu itu pada indeks ke-0 gitu. Mari kita lihat outputnya. Coba deh yang terakhir tadi yang indeks step ke-5 itu yang mengubah nilai yang indeks ke-0. Tadi itu perintahnya mengubahnya menjadi Ringo Starr. Wow, ya ini kan dia kenal ya, berubah menjadi Ringo Starr. Nah, ini kan yang pertama yang John Lennon, Paul, George, ini ditambahkan nih pada elemen terakhirnya itu ditambahkan Ray dan Yuda. Kemudian step keempat tuh menghapus indeks ketiga kan. Indeks ketiganya kalau misalnya di satu kan ini indeks ketiga nih, ini dihapus, indeks ketiganya berubah menjadi Yuda, Yuda juga dihapus. Jadi tinggal John, Paul, dan George. Kemudian yang tadi mengubah nilai atau menambahkan nilai dari indeks ke-10 berubah menjadi Ringo Starr. Nah, itu adalah penjelasan materi tentang list begitu pada modul 3.4. Dan sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga dapat dimengerti dan dipahami. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.